Ini Bang Pendi. Itu kan nih saya potong sikit Bang Pendi ya. Silakan. Bang Pendi dari Islam memeluk Kristen, kan gitu. Yes. Itu kan menurut Bang Pendi berarti Tuhan Yesus berarti yang Bang Pendi ketahui menurut Bang Pendi kan gitu. Bukan menurut saya, menurut Alkitab. Pegangan saya bukan pikiran saya, tapi Alkitab. Iya, menurut Alkitab yang telah Bang Pendi pelajari, kan gitu. Iya. Tapi kami umat Islam yang kami pelajari, kami ya maksudnya ada juga yang dari Kristen masuk ke Islam. Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya. Kan begitu, Bang? Ya. Saya tidak pernah kami tidak pernah menyalahkan itu. Nah, kan sudah. Ya. Jadi kalau kami umat Islam yang kami percayai, cara kami mengimami, kami kan solatnya 5 waktu. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada subuh. Kan begitu, Bang? Ya. Iya. Kita cara menyembah Tuhan kan berbeda-beda. Iya. Iya. Itu menurut saya. Nah, itu bedanya saya dengan Abang. Kalau saya, iman saya bukan menurut saya, tapi menurut Alkitab. Nah, dengar dulu. Ini saya selalu berbicara tentang data. Kalau dengan teman-teman ya. Saya kan belum habis, Bang. Bentar. Ketika Abang berbicara menurut saya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu perintah siapa? Itu perintah Allah Ta'ala. Nah, di mana tertulis? Misalnya, Allah memerintahkan Tengku Reza untuk salat subuh 2 rakaat. Di mana perintahnya? Allah memerintahkan Tengku Reza untuk melaksanakan salat duhur 4 rakaat. Di mana perintahnya Allah? Kalau memang benar itu perintah Allah. Perintah Allah kah atau itu perintah manusia? Perintah Allah. Nah, di mana tertulis? Salat duhur 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Dan semua salat itu bacaannya sama. Cuma beda niatnya. Ya, salat subuh bacaannya sama, cuma beda niat dan bedanya di kunut. Itu kalau subuh. Kalau salat duhur, salat asar, semuanya sama, hanya beda niat. Kecuali subuh. Subuh hanya bedanya di kunut. Dan banyak orang juga, kalau pengetahuan saya, mereka tidak kunut. Nah, perintah salat subuh 2 rakaat, perintah salat duhur 4 rakaat, kalau memang itu perintah Allah, di ayat mana, di ayat yang keberapa, di surat apa tertulis? Silakan. Bentar, Bang. Siap. Lama pun nggak masalah. Teman-teman kirim kopi dulu. Teman-teman kirim kopi dulu. Teman-teman kirim kopi dulu. Bang Pendi enak kopi dikirimin. Saya enggak. Nanti kiriman kata kita jangan disunat punya saya ya. Aduh Tuhan tolong. Ya. Kiriman kopi dari apa? Kalimantan. Kiriman dari Kalimantan. 30% Bang, 30% disunat. Jangan disunat 30%. Pemilih. Pemilih lagi di Jakarta apa udah balik, Bang? Pemilih. Udah di Kalimantan. Terima kasih semuanya. Udah balik ya. Oh, terima kasih semua. Kopinya. Nanti kita sama-sama minum kopi aja lah. Teman-teman, jangan kirim ke Bang Nabirong. Jangan kirim ke Bang Nabirong. Jangan kirim. Kayak gitulah. Dia minum kopinya sendiri. Kalau nanti ada kiriman Kalimantan sendiri juga. Kalau kirim ke Bang Nabirong aja, karena kalau Bang Nabirong dapat, Bang Pendi pasti dapat gitu. Haleluya. Oh iya, karena saya orangnya baik, Bang. Kalau saya dapat, saya bagi dia, Bang. Kalau dia dapat, saya nggak dibagi. Aduh, egois. Otomatis Bang 30% Bang. Pajak. Iya. Aduh, saya baik tuh Bang. Saya baik, saya tetap bagi dia. Bang, kalau dia yang dapat, saya nggak dibagi. Aduh, Tuhan curang ya. Aduh, ampuni dia Tuhan. Tapi tapi teman-teman tahu semua lah ya. Aduh, dibantah lagi. Giliran makan sendiri dia. Kelapo sendiri, nggak pernah ngajak. Teguh udah dapat? Teguh Reza? Udah, oke. Ya, yuk. Kami dalam Islam mengajarkan tentang dalil tentang salat 5 waktu. Kan begitu? Iya.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Oke, sebentar. Saya juga buka di sini supaya saya lebih paham nanti. Al-Baqarah berapa? Surah Al-Baqarah ayat 43. 43. Silakan. Oke, Ya. sebentar. Saya buka. Oke, sudah. Iya. Kan yang artinya dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan Ya. rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakat Ya. warka'u ma'ar raqiin. Pertanyaan saya, di mana perintah Allah salat salat Isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, salat asar, salat duhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat 3 rakaat, salat maghrib 3 rakaat. Kalau ini perintah salat, aqimus shalah, dirikan olehmu salat. Ini perintah salat. Ya, Ya. ini hanya perintah salat dan Ya. zakat. Rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk, beserta Ya. orang-orang yang rukuk. Ya. Pertanyaan saya tadi, Tengku Reza, di mana Allah Subhanahu wa taala, karena Tengku Reza kan bilang tadi bahwa perintah salat itu datang dari Allah. Iya. Ya, itu benar perintah salat. Yang saya tanyakan, perintah salat 5 waktu itu datang dari siapa? Ya. Salat subuh 2 rakaat itu perintah siapa? Tertulis di surat apa? Ayat yang keberapa? Kalau perintah salat, ayat ini saya sudah sering lihat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raqiin. Saya sudah bisa hafal ini ayat ini. Nah, ada yang bisik-bisik itu. Itu dulu, bisik-bisik dulu. Musyawarah dulu, di mana tertulisnya? Di surat apa tertulis? Ayat yang keberapa? Enggak, Bang Pen, orang rumah katanya, hidupin air katanya. Susah air di Aceh. Oh iya. Karena kalau kami ini di daerah Aceh, kalau hidup air kadang-kadang jam 3 malam, jam 4 pagi, nggak tentu. Oh, dari PAM ya Bang ya? Dari PAM. Ya, PDAM Bang, PDAM. Oh, PDAM. Waduh, itu pemerintahnya harus diprotes itu, Bang. Enggak, Padahal memang lagi gangguan Bang. ya, padahal di daerah Indonesia Timur sumber air sudah dekat, Bang. Sudah dekat. Jadi mereka sudah enak, udah gampang dapat air padahal mereka di tempat gersang. Aceh itu tempat subur tetapi kenapa sulit air? Ya. Gitu loh. Oke, lanjut. Iya. Tukur Reza nih, garang sama Bang Pendi sama bini, takut tak ada harapan poligami nih, Pak. Diam kau PPJ, diam dulu. Aduh. Istri kan namanya istri Bang, harus kita sayangi kan gitu. Kewajiban Betul. kita ya istri kan mantap. jaga anak kan gitu. Betul, Bang. Makanya jangan jadi- diduakan, ditigaakan ataupun diempatkan. Gitu, Bang. Kalau kita sayang. Oh, nggak berani. Hati-hati, Bang. Hati-hati, Sayang Bang. berarti. Banyak Nggak boleh kejadian itu. orang istri banyak sering diracun. Hati-hati, banyak sering terjadi itu. Jangan lari. Ya, PPJ. kalau orang Aceh Raya itu baik-baik itu. Orang Aceh Raya itu baik-baik sama suami. Dan sama istri baik-baik. Kan Teguh Reza orang Aceh Raya. Oke, lanjut. Mana tadi dalilnya, Bang Tengku? Tunggu Bang, saya tengok dulu Bang. Ya, apa? Dilanjut. Itu perintah sholat. Yang abang tengok tadi itu, abang dapatkan surah Al-Baqarah itu perintah sholat itu. PPJ, sehat PPJ? Dirimu kalian kumpul-kumpul nggak pernah ngajak kami PPJ? Kita akan jaga keamanan Bang Pendi. Kemarin gue pengen datang sebenarnya itu PPJ, tapi diam-diam tadinya niatnya. Gue pengen datang di situ, gue videoin lo pada, Kirim Ya ke kan? kirim ke Pendi Aceh. gue kirim, ya. Orang gue tahu itu dekat gerbang kan itu kan, nggak jauh dari gerbang komplek kan. Mas Bang, Bro? tunggu bentar Bang ya, saya hidupin air dulu bentar ya. Ya, nggak Ya, apa-apa. bentar Bang. ya, saya naik lagi nanti ya. Cari Bentar dulu aja. sampai air kering tuh, Bang apa tuh Reza. Ya. Bener kan PPJ? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, para pengikut Kristus yang setia. Saya selalu berkata kepada saudara semuanya, mengajak Bapak Ibu semuanya supaya kita tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Kita baca apa kata firman Tuhan, kita lihat apa kata firman Tuhan, kita baca apa kata firman Tuhan,
dan kita melakukan apa kata firman Tuhan. Lihat, baca, renungkan, lakukan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menghafal seluruh ayat yang ada di dalam Alkitab. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita tahu terhadap apa yang kita baca dan kita lakukan setelah kita tahu apa yang kita baca. Ini yang Tuhan inginkan. Maka Alkitab mengatakan kita ini adalah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Semua orang. Nah Bapak Ibu, kita tadi melihat bagaimana diskusi saya bersama dengan orang Aceh yang bernama Teku Reza. Teku Reza ini Bapak Ibu sangat sering masuk ke komal kita. Sering banget masuk ke komal kita. Tapi tidak bisa diajak diskusi. Setiap pertanyaan balik tidak bisa beliau jawab. Tetapi kalau bernarasi, pinter. Seolah-olah beliau orang hebat. Karena beliau mengaji ya Bapak Ibu ya. Beliau kalau orang Aceh bilang ngajak bet urunyan. Benar-benar beliau mengaji. Tetapi sehebat apapun mereka yang pernah naik ke tempat kita saudara. Ketika saya tanya balik. Bisa mereka jawab, tetapi tidak bisa mereka tunjukkan ayatnya. Tidak bisa mereka tunjukkan dalilnya. Kenapa saudara? Karena selama ini pemahaman mereka berdasarkan buah pemikiran ini saudaraku. Ya, karena penafsiran. Maka setiap diskusi selalu mengatakan, menurut saya Bang Pendi, menurut kami Bang Pendi, menurut iman kami Bang Pendi, menurut agama kami Bang Pendi. Kalau saya Bapak Ibu, dengan siapapun saya diskusi, saya selalu back to Bible, kembali ke Alkitab. Menurut Alkitab, saya selalu mengatakan bahwa menurut Alkitab, begini. Jadi Bapak Ibu, saya sekarang bodoh amat. Ketika mereka mengatakan, menurut saya Yesus itu bukan Tuhan. Itu menurut kamu. Menurut saya Yesus itu bukan juru selamat. Itu menurut kamu. Tapi bagaimana menurut Alkitab? Iman kami orang Kristen bukan apa kata kamu. Iman kami orang Kristen bukan menurut kamu, tetapi menurut Alkitab. Kami imani apa kata Alkitab karena pedoman kami adalah Alkitab. Saudara tadi melihat ketika saya bertanya kepada Tengku Reza, ya bukan Tengku tapi Teku. Teku Bapak Ibu, beliau orang terpandang di kampungnya, di desanya, di tempat di mana beliau berdomisili. Orang terpandang, orang terhormat. Bisa dikatakan beliau ini orang bangsawan, bukan orang sembarangan orang. Ditambah lagi, beliau pernah mondok, pernah pesantren, pernah dan sering ikut pengajian-pengajian. Bahkan kemungkinan beliau juga mengadakan pengajian, tapi saya tidak tahu ya. Tapi itu tadi saudara, kualitasnya lihat. Ketika saya bertanya, asumsi yang dia bawakan, asumsi dia. Tidak bisa satupun dia tunjukkan dalilnya di mana. Ayatnya di mana. Artinya, pegangan dia selama ini apa? Apakah asumsi? Apakah menurut kata si A? Menurut kata si B? Menurut penafsiran si A? Menurut penafsiran si B? Berbeda dengan kita, saudara. Maka setiap mereka yang berdiskusi dengan saya ketika mengutip perkataan Rabi-Rabi Yahudi, mengutip tulisan-tulisan Rabi Yahudi, saya katakan apa Bapak Ibu? Bro, sorry ya. Iman saya itu bukan berdasarkan apa kata Yahudi, tetapi iman saya berdasarkan apa kata Alkitab. Tapi Bang Pendi, orang Yahudi kan tidak mengaku Yesus Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bodoh amat bagi saya. Mereka akui tidak akui, Yesus Hamasiah tetap Juru Selamat. Yesus Hamasiah tetap Mesias. Mereka akui, dia tetap Mesias, Juru Selamat. Mereka tidak akui, Yesus tetap Juru Selamat, tetap Mesias. Tetapi hari-hari ini sudah banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah banyak, Bapak Ibu ya. Ini menunjukkan detik-detik kedatangan dia semakin dekat. Kita jangan lagi bersanda gurau. Jangan lagi banyak main-main, saudara. Detik-detik kedatangan Yesus Hamasiah sudah semakin nyata. Ya, mari kita menjadi pekerjanya Tuhan. Mari kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan Bapak Ibu. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan. Tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dia dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, padi mulai menguning, bekerja sedikit. Mari kita menjadi pekerjanya Tuhan. Kita bahu-membahu, melayani, saling mensupport, saling mendoakan, saling mendukung, saling memberikan dorongan. Supaya kita tambah hari tambah semangat di dalam pelayanan. Tambah hari tambah semangat di dalam Tuhan. Tambah hari semakin mantap iman kita di dalam Tuhan.
Jangan tergoyahkan saudara. Lihat Bapak Ibu, mereka sehari-hari ini selalu mempertanyakan iman kita. Bahkan bukan hari-hari ini. Mulai zaman Adam sampai tahun 2024. Mereka sibuk mempertanyakan iman kita. Jadi saya mengajak orang-orang di sekitar saya, teman-teman di sekitar saya, para apologet. Jangan lagi sibuk kita menjawab pertanyaan mereka. Mari kita sibuk untuk mempertanyakan iman mereka. Ketika mereka bernarasi, mereka berasumsi, tarik asumsi mereka kepada pokok pembahasan awal. Apa kata Alkitab atau apa kata kitab mereka? Tertulis di mana? Al-Quran 114 surat. Tertulis di mana? Di surat apa? Ayat yang keberapa? Ini yang selalu kita minta. Makanya Bapak Ibu, mukalab-mukalab yang dianggap oleh bangsa dan negara ini hebat, tidak ada yang berani naik ke tempat saya Bapak Ibu. Kenapa? Takut saya tanyakan imannya. Yang kedua, karena saya bisa baca kitab mereka. Nah, inilah kelebihan saya yang dipilih oleh Tuhan, yang dipakai Tuhan. Saya bisa baca kitab mereka. Ini yang membuat mereka takut, saudaraku. Sehingga mereka tidak bisa bertakiyah di tempat kita, saudara. Nah, biasanya mereka selalu mengatakan, jangan baca arti, jangan baca arti. Kalian para apologet jangan suka, jangan hanya membaca artinya, tapi bacalah teks aslinya bil-lughah al-arabiyah. Karena iman kami adalah Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Nah, dengan saya Bapak Ibu, mereka tidak berani berkata seperti itu. Kenapa? Karena saya bisa baca. Bahkan ketika mereka mulai bernarasi membawa 1-2 ayat, saya langsung minta, alamat ayatnya di mana? Surat apa? Ayat keberapa? Saya cari, saya dapatkan, saya dengar apa yang dia baca. Kalau salah, tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan, saya katakan, bacaanmu itu salah. Saya bilang Bapak Ibu. Nah, ini saudaraku yang kasih Tuhan, para pencipta Injil Habaget, para pengikut Kristus yang setia, doakan pelayanan kami supaya semakin hari semakin banyak orang tercerahkan. Ya, semakin hari semakin banyak orang mendengar kabar baik, kabar sukacita. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak sekali orang Aceh hadir di komal saya, di TikTok saya. Banyak sekali Bapak Ibu. Saya dicaci maki, saya dihina. Ketika mereka naik ke atas, di saat mereka tidak bisa beradu argumentasi dengan saya dicaci maki. Saya dihina Bapak Ibu. Ya, pribadi saya yang diserang. Mama saya mereka bawa-bawa. Pendi, pulanglah, kembalilah ke agama Islam. Sayang mama yang melahirkan kamu, kembalilah ke agama Islam. Sangat sayang, mamamu sudah kurus kering, sakit-sakitan memikirkan kamu. Kamu sudah mempermalukan mamamu. Inilah narasi yang hari-hari ini dibawakan, saudaraku. Kalau dulu narasi yang dibawakan, saya masuk Kristen karena perempuan, saya masuk Kristen karena kemiskinan, saya masuk Kristen karena pekerjaan, saya masuk Kristen pernah diduduhkan karena pinjol, Bapak Ibu. Pernah. Tetapi saya bisa lewati itu semuanya. Tapi hari-hari ini mereka membawa nama mama saya. Pendi, kembalilah ke agama Islam. Kasihan mamamu di Aceh. Sakit-sakitan. Kurus kering. Sendiri mamamu. Kamu anak tunggal. Tidak ada yang melihat mamamu sakit. Ini narasi yang mereka bangun, saudaraku. Memang benar Bapak Ibu ya. Mama saya dalam keadaan kurang sehat. Mungkin pikiran segala macam. Tapi saya selalu membawa mama saya ke dalam doa syafaat saya. Selalu begitu juga teman-teman saya, orang di sekitar saya, orang yang saya kasihi. Kami berdoa dan mendoakan mama saya supaya selalu sehat, kuat, dan bisa percaya kepada Yesus Hamasiah. Bisa percaya kepada Yesus. Tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul, satu orang bertobat, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Tinggal saya tunggu waktu Bapak Ibu. Saya serahkan sama Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan. Dan Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sekalipun saya dihina, dicaci maki, diolok, difitnahkan hal-hal yang tidak enak telinga ketika saya mendengar, saya hanya bisa mengasihi mereka, saya hanya bisa mengampuni mereka. Selanjutnya biar roh Tuhan yang menarik mereka untuk datang kepada Yesus Hamasiah. Kita tidak bisa membuat mereka percaya, tetapi ketika kita sungguh-sungguh memberitakan Injil, kita sungguh-sungguh bersaksi dan kita berdoa, ada kuasa dalam doa kita, ada kuasa dalam pemberitaan Injil kita, ada kuasa di dalam kesaksian kita. Sehingga Roh Kudus menjamah hati, pikiran mereka, dan Roh Kudus menarik mereka untuk percaya kepada Yesus. Karena kalau bukan Roh Bapa yang menarik mereka untuk datang kepada Yesus, tidak ada satupun yang bisa membuat mereka percaya. Begitu juga sebaliknya, kalau bukan melalui Yesus, tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa. Oleh karena itu, saya berharap dengan penuh belas kasihan, dengan segala kerendahan hati saya, berharap kepada Bapak Ibu semua supaya mendoakan mama saya agar sehat, kuat, dan mama saya bisa percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, tadi Teguh Reza
Saya pernah diberitahukan oleh teman juga Bapak Ibu, turun dari tempat saya, dari tempat kita, beliau masuk ke Komal para polemikus. Di sana beliau memfitnah saya habis-habisan. Beliau katakan saya orang jahat. Beliau katakan saya ini bukan orang Aceh Bapak Ibu. Tapi di saat di Komal berdiskusi, beliau seperti belimbing sayur. Tidak berani apa-apa Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua argumentasi beliau bisa saya bantah semua. Bahkan tidak ada satupun pertanyaan saya bisa beliau jawab. Tidak ada satupun. Itu pertanyaan yang paling gampang. Yang sangat sederhana. Tidak bisa beliau jawab. Tidak bisa beliau jawab. Beliau fitnah saya di Komal para polemikus. Beliau katakan saya bukan orang Aceh. Padahal di saat beliau di tempat saya, beliau mengakui bahwa saya orang Aceh. Bahkan beliau memberitahukan kepada penonton di TikTok bahwa Bang Pendi ini benar-benar orang Aceh. Saya tahu dari logatnya katanya. Wow, luar biasa fitnahan beliau Bapak Ibu ya. Demi agama Bapak Ibu. Sekalipun itu benar, sekalipun itu adalah satu hal yang baik, tetap hatinya, pikirannya tertutup demi agama. Rela bertakiyah, rela berbohong, dan rela memfitnah saya. Padahal sering di Komal kita Bapak Ibu, beliau diskusi, beliau sering bercanda dengan kita, sangat sering. Tetapi begitu beliau turun dari Komal kita, beliau fitnah saya dengan sangat parah. Dan beberapa waktu yang lalu saya meminta beliau untuk naik supaya klarifikasi. Beliau tidak berani naik. Tidak berani beliau naik. Inilah ya orang-orang yang munafik saudaraku ya. Munafiknya minta ampun. Namanya Teguh Reza, orang terhormat ya, dari kalangan intelektual istilahnya, bukan orang sembarangan orang. Ampun, keluarga ampun, tetapi kelakuannya, tutur katanya saudaraku, luar biasa beliau memfitnah saya. Tapi itulah, biarlah fitnah itu kembali kepada beliau. Kita memaafkan, kita mengampuni, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Beliau tidak tahu apa yang sudah beliau perbuat saudaraku. Kenapa? Karena beliau tidak mengenal kebenaran. Beliau hanya tahu yang baik, tetapi beliau melakukan yang baik bukan dalam kebenaran. Kalau kita Bapak Ibu melakukan yang baik dalam kebenaran. Karena baik belum tentu benar, tapi kalau sudah benar pasti baik. Makanya Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus tidak mengatakan akulah jalan dan kebaikan, tapi dan kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran. Di luar dia tidak ada kebenaran. Maka berbahagialah kita ketika kita menemukan kebenaran itu. Jangan tinggalkan kebenaran. Bahkan jangan punya pikiran untuk meninggalkan kebenaran. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat dua ayat firman Tuhan dalam Injil Matius 5 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ketika kita dianiaya, dihina, diolok-olok, dicaci maki, firman Tuhan katakan, berbahagialah Pendi, berbahagialah kalian semua, berbahagialah anak-anakku, berbahagialah sahabatku. Itu kata firman Tuhan Bapak Ibu. Bangga nggak kita menjadi pengikut Tuhan? Bangga saudara. Ya, kenapa? Karena kita dihina, dicaci maki, diolok-olok, dihina, ya, dimaki, dikata-katain, difitnah. Itu bukan karena kelakuan kita, tapi karena Yesus. Itu karena Yesus semua, karena nama Dia saudara. Seandainya saya tidak keluar dari agama itu Bapak Ibu, tidak mungkin mereka memfitnah saya, tidak mungkin mereka mencaci maki saya, tidak mungkin mereka menghina saya Bapak Ibu. Sehebat apapun kesalahan saya, pasti mereka tutup-tutupi. Ya, pasti saudaraku. Tidak mungkin mereka menghina, mengolok-olok, mencaci maki. Kalau Bapak Ibu melihat ya, datang sih di saat live saya setiap jam 10 malam live Bapak Ibu ya. Tiap jam 10 malam, kecuali saya ada kegiatan. Saya ngajar, baru saya tidak live. Atau saya di luar pulau, baru saya tidak live. Atau saya lagi penginjilan, baru saya tidak live di TikTok. Itu Bapak Ibu caci maki luar biasa saudara, dalam bahasa Aceh. Luar biasa. Mereka menyerang pribadi saya secara membabi buta Bapak Ibu. Ketika argumentasi tidak bisa mereka patahkan. Ketika kalah debat, kalah diskusi. Itulah senjata mereka sekarang. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah. Karena namaku kamu dianiaya. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Karena kita lah yang mempunyai kerajaan surga. Dikarenakan kita dianiaya, dihina, diolok-olok karena kebenaran. Ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saya alami hari-hari ini Bapak Ibu.
Ya, saya alami. Maka ketika saya membaca firman Tuhan, saya bersyukur sekali sama Tuhan, Bapak Ibu. Bersyukur sekali. Nah, firman Tuhan menghibur saya. Selain orang-orang di sekitar saya, selain Bapak Ibu semua menghibur saya, mendoakan saya, memberikan semangat, mendorong saya untuk terus semangat memberitakan Injil. Firman Tuhan sendiri yang selalu memberikan penghiburan kepada saya. Di saat saya membaca, oh ternyata Tuhan sudah katakan, ya, firman sudah duluan mengatakan, berbahagialah kamu Pendi, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung pelayanan Habaget. Terus dukung doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, bahkan mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan bisa datang kepada Tuhan, dan mereka yang sudah salah kamar bisa kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin.